pasukan. Siap. Gerak. Pemimpin upacara mengambil tempat. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Laporan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Yang ini tercipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan para santri yang telah ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia adalah kita. Menghentikan kita mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teks Pancasila dan Ikrar Santri. Bacaan teks Undang-Undang Dasar 1945, teks Pancasila dan Ikrar Santri. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia dekat pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, bentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, sesudah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu tanah air Indonesia, berideologi negara satu ideologi Pancasila, berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berkebudayaan satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah dan putus asa,
ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama serta merongrong Pancasila. Bacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Teks Pancasila. Itulah 1. Telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Amal pembina upacara, pasukan istirahatkan. Kota Manat, istirahat cepat. Ya. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Asatidzah, anak sekalian yang berbahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat karunia yang tidak bisa terhitung satu persatunya, di mana pagi hari ini kita memperingati suatu kejadian bersejarah, suatu peristiwa bersejarah yang sangat mungkin sudah di dalam pelajaran sejarah kita dihilangkan atau sengaja dihilangkan, yaitu resolusi jihad. Tepat pada 22 Oktober 71 tahun yang lalu, 1945, para ulama yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Secara kronologi 1945, tanggal 17 Agustus 1945, kita memperoleh kemerdekaan kita secara guyur dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. 1 bulan kemudian datanglah tentara sekutu yang membonceng tentara Belanda di kota-kota besar di Indonesia, yang sebenarnya tujuan utamanya adalah mengurusi tawanan-tawanan perang yang masih tersisa. Akan tapi di balik itu ternyata mereka mempunyai niat untuk menjajah kembali kemerdekaan Indonesia. Hal ini oleh Bung Karno dan Bung Hatta diupayakan secara diplomatis agar mereka tetap pada tugas utamanya, yaitu mengurus tawanan perang. Akan tetapi ternyata beliau berdua gagal dalam upaya diplomasi, sehingga Insinyur Soekarno memprediksi bahwa kalau umpamanya terjadi kontak fisik, terjadi peperangan secara fisik, Indonesia bakal kalah karena mereka dipersenjatai dengan persenjataan yang sangat lengkap. Oleh karena itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman memberi saran kepada Insinyur Soekarno untuk mengutus seseorang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pada waktu itu adalah Raisul Akbar Nahdlatul Ulama untuk meminta fatwa apakah peperangan membela tanah air, peperangan mempertahankan kemerdekaan adalah peperangan jihad fisabilillah. Akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah menerima putusan dari Insinyur Soekarno memerintahkan kepada Kiai Haji Wahab Hizbullah untuk memberitahu kepada para kiai seluruh Jawa dan Madura agar beristikharah, melaksanakan sholat istikharah untuk menemukan jawaban ini, jawaban dari pertanyaan tadi. Kemudian beliau sepakat untuk berkumpul tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya. Terjadilah permusyawaratan dan perdebatan yang sangat cukup lama, sehingga pada akhirnya muncullah resolusi jihad yang intinya ada 3 poin, yaitu pertama, mewajibkan
kepada seluruh warga Indonesia, tua, muda, kaya, miskin, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan itu adalah merupakan jihad fisabilillah. Yang nomor 2 adalah membantu hukum dari membantu penjajah untuk menjajah kembali kemerdekaan Indonesia adalah dihukum mati. Dan yang nomor 3 adalah barang siapa yang mati di dalam peperangan ini akan dihukum sebagai mati syahid. Tulisan ini, resolusi jihad ini ditulis dengan tulisan Arab Bebo yang kalian pelajari di dunia itu, kemudian disebarkan di jaringan pesantren dan dimuat juga di koran-koran dan media-media pada waktu itu. Tepat 3 hari setelah keluarnya resolusi jihad, mendaratlah tentara Sekutu beserta tentara Belanda yang jumlahnya 6.000 orang, 6.000 personel di pelabuhan Tanjung Perak. Maka dengan mendaratnya tentara Sekutu ini, bergeraklah para pejuang yang terdiri dari Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, Tentara PETA, TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang pada akhirnya menjelma menjadi TNI, bersatu padu menuju ke kota Surabaya untuk menghalau tentara-tentara Sekutu pada waktu itu, sehingga terjadilah pertempuran antara tanggal 27 sampai 29 Oktober, pertempuran yang sangat hebat, 3 hari 3 malam, sehingga tentara Sekutu kewalahan. Maka tentara Sekutu dan tentara Belanda memutuskan untuk mendatangkan Insinyur Soekarno atau utusannya ke Surabaya untuk meredam peperangan dan mengadakan perjanjian perdamaian. Tepat pada tanggal 30 Oktober, perjanjian perdamaian pun terjadi. Akan tetapi setelah perjanjian perdamaian terjadi suatu insiden di mana pimpinan tentara Sekutu dan tentara Belanda yang memenangkan peperangan-peperangan di Perang Dunia Kedua, yaitu Jenderal Malabi, terbunuh oleh pejuang-pejuang Indonesia. Pengganti Jenderal Malabi kemudian memberi ultimatum kepada, sangat marah, dan memberi ultimatum kepada pejuang Indonesia untuk segera menyerahkan senjata-senjatanya paling lambat tanggal 10 November. Akan tetapi pejuang-pejuang Indonesia yang terdiri dari Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, Tentara PETA, dan TKR yang mayoritas adalah santri tidak bergeming sedikit pun, dan justru malah mereka melawan tentara-tentara Sekutu tersebut, sehingga yang dipimpin oleh Bung Tomo pada waktu itu. Bung Tomo sempat sowan kepada Hadratus Syekh ya, untuk menyebarkan resolusi jihad ini, dan dengan pidatonya yang berapi-api dan pekikan yang terkenal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terjadilah pertempuran yang sangat heroik, yaitu tanggal 10 November di Surabaya, yang akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Inilah resolusi jihad sangat vital sekali untuk menumbuhkan semangat pejuang pada waktu itu, dan ini sengaja dihilangkan di dalam buku lembaran-lembaran sejarah kita. Akan tapi kita sebagai santri bukanlah pengakuan yang kita harapkan, akan tapi pengabdian. Bagaimana kita memberi bangsa ini, jangan mengharap pemberian dari bangsa ini. Kita tetap lillahi ta'ala membela bangsa ini, memperjuangkan bangsa ini, menjaga perdamaian bangsa ini. Itulah yang niat yang dimiliki oleh para pejuang santri pada waktu itu dan para kiai pada waktu itu. Sehingga walaupun di masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi pun para santri masih termarginalkan, akan tapi semangat patriotisme dan semangat heroisme kita tetap tertancap dalam hati. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari Indonesia, tapi apa yang kita berikan terhadap Indonesia, itulah yang kita harapkan. Sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salat khusyukan imam. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirina hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi muzadidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di pagi yang berkah ini, kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta, Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan bangsa kami dari penjajah. Perkenankanlah kami, seluruh bangsa Indonesia, pada hari ini memperingati Hari Santri Nasional kedua, untuk mensyukuri nikmat agung anugerah-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan Hari Santri Nasional ini sebagai momentum untuk dapat memerekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Kuatkan ikatan di antara bangsa kami agar senantiasa saling menyamai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menanamkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan. Eratkan tali seluruh anak negeri agar senantiasa saling menjaga persaudaraan sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah yang Tuhan Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi kami dengan kekayaan air